damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pekan ketiga dalam masa Advent hari ini, kita akan mendengarkan bagaimana Injil Matius memberikan kita satu perjalanan sejarah tentang silsilah, silsilah Yesus sebagai anak Daud, Yesus sebagai putra Daud. Maka kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa silsilah tentang kelahiran Yesus itu harus diungkapkan, ya? Bahwa sejarah itu harus mampu membuktikan, ya. Sejarah-sejarah mau memperjelas tentang Yesus sebagai putra Daud. Kita tahu Abraham adalah bapak, ya, bapak iman, bapak yang dihormati, ya, bapak yang dimana melahirkan keturunan-keturunan yang akhirnya, ya, sampai kepada Yesus. Ya. Silsilah ini mau menyampaikan pesan, ya, pesan kepada bangsa Israel, pesan kepada orang-orang sekitar, itu kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, bahwa Yesus itu lahir dari sebuah keturunan yang sangat dihormati oleh orang Israel. Itu Abraham, Ishak, Yakub, ya, Raja Daud. Itu mau menunjukkan bahwa jangan sampai mereka tidak menghormati Yesus. Maka hari ini silsilah ini mau menyampaikan kepada kita betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya garis keturunan dalam hidup kita. Yang berikut, silsilah merupakan sejarah hidup manusia. Sejarah yang senantiasa mengantar manusia untuk mengenal siapa nenek moyang kita. Dan yang ketiga, hari ini kita juga mau diingatkan bahwa silsilah kedatangan Kristus menjadikan kita sebagai putra-putri di dalam kasih Allah sendiri. Bahwa Yesus hadir menjadi kepala dalam gereja dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita bersatu
dalam Kristus sebagai kepala. Dengan demikian, maka kita semua yang mengambil bagian dalam pengakuan iman kepada Kristus, kita menjadi bagian dalam silsilah Kristus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, orang yang mengakui Kristus, orang yang mengimani Kristus, ia adalah keturunan Nabi. Ia adalah seorang yang besar. Ia adalah seorang yang layak untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudari, kalau kita berasal dari Kristus oleh iman dan pengakuan kita kepada Yesus sebagai Sang Dia, maka hiduplah menurut apa yang dikehendaki Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi putra-putri cahaya. Semoga masa Advent ini masa yang indah bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan dalam peringatan kelahirannya. Semoga kita yang telah mengimaninya mempersiapkan dengan baik sukacita iman kita agar kita semua boleh bersatu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Allah yang Maha Kudus, Maha Kasih dan Maha Cinta bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.